Mari sorak dan gembira, puji Tuhan di Sion, puji Tuhan di Sion. Puji Tuhan dengan sulit dan kejam, dengan sulit dan kejam yang berganti. Mari kita pergi ke Sion. Rumah Tuhan dengan gitar dan gendang, marilah nyanyi dan menari dengan hati riang dan gembira. Mari sorak dan gembira, puji Tuhan di Sion, puji Tuhan di Sion.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai Tuhan bersama-mu. Rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, para calon imam, para calon diakon, ibu bapak, saudara-saudari terkasih, di manakah ruang yang disediakan bagi pesan Yesus yang menjadi tema perayaan kehabisan diakon bertepatan dengan perayaan tubuh dan darah Kristus. Kita semua, khususnya para diakon, tampil untuk melanjutkan pesan Yesus, menyiapkan ruang perjamuan Tuhan dalam hidup dan tugas kita masing-masing. Kita mengawali perayaan Ekaristi ini dengan terlebih dahulu mohon ampun atas segala salah dan dosa kita. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Bapa Maha Kasih, dalam sakramen Ekaristi yang luhur ini, Engkau mewariskan kepada kami kenangan muliakan wafat dan kebangkitan. Semoga kami yang mengagungkan misteri kudus tubuh dan darah pantas menikmati hasil penebusan, dan semoga panggilan suci yang Kau limpahkan ke atas ke-48 calon diakon ini Engkau teguhkan dengan berkat. Semoga hati mereka digerakkan dan dihangatkan oleh semangat pelayanan yang tulus kepada sesama, seperti para rasul. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Bacaan dari kitab Keluaran. Turun dari Gunung Sinai dan memberitahukan kepada bangsa Israel segala firman dan peraturan Tuhan. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami laksanakan. Lalu Musa menuliskan segala firman Tuhan itu. Keesokan harinya, pagi-pagi, didirikannya mazbah di kaki gunung itu dengan 12 tugu sesuai dengan ke-12 suku Israel. Kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu, Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya di dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada mazbah itu. Lalu diambilnya kitab perjanjian itu dan dibacakannya, dan bangsa itu mendengarkan. Lalu mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami laksanakan dan kami taati. Kemudian Musa mengambil darah itu dan memercikannya kepada bangsa itu seraya berkata, inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Demikianlah sabda Tuhan.
akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kepada orang Ibrani. Saudara-saudara terkasih, Kristus telah datang sebagai Imam Agung demi kesejahteraan masa yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, dan dengan itu ia telah mendapat pelunasan yang kekal. Sebab jika darah domba dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda mampu menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang atas dorongan Roh abadi telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat. Betapa darah ini akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Kristus adalah perantaraan dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Kemana engkau hendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah pagi?" Lalu Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota. Di sana seorang yang membawa kendi berisi air akan menemui kamu. Ikutilah dia,
Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Kedua murid itu pun berangkat, dan setibanya di kota, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil piala, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada para murid, dan mereka semua minum dari piala itu. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi semua orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya yang baru, yaitu dalam kerajaan Allah." Sesudah menyanyikan lagu pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang akan ditabiskan menjadi diakon, dipersilakan untuk berdiri. Frater Asteri Pansa SPD. Frater Atbau Ujian Yohanes Baptista SPD. Frater Banusu Christophorus Immanuel SPD. Frater Banusu Matias SPD. Frater Bogdan Mohandas Bata Francesco SPD. Frater Calvin de Flores Pala Giovanni SPD. Frater Chandra Kasiwali Julius SPD. Frater da Costa Correira Maximiliano Mespita SPD. Frater Dajong Aplonius SPD. Frater Dua Huar Sabinus SPD. Frater Piasi Jampong Alfiano SPD. Frater Hale Damianus SPD. Frater Hayon Frederick Denis SPD. Frater Hulen Kenehan Sylvester Gebardus SPD. Frater Jawa Nuwa Yosef SPD. Frater Kevi Adrianus SPD. Frater Cesar Franci Cesa Cornelius SPD. Frater Lamanepa Yohanes Paulus SPD. Frater Lambera Muda Christianus Lambertus SPD. Frater Madur Libertus SPD. Frater Manehat Eusebius Puarta SPD. Frater Mau Guti Eduardus SPD. Frater Mete Albertus Paulus SPD. Frater Moan Jagong Onesimus SPD. Frater Nanto Yohanes de Brito SPD. Frater Nasu Hayon Ignatius SPD. Frater Nega Arsenius SPD. Frater Ngancu Rivaldus SPD. Frater Olong Octavianus SPD. Frater Pani Suryadin Stefanus SPD. Frater Patilea Marianus SPD. Frater Pati Mare Marianus SPD.
Frater Pehan Keleng Yosef Norbertus SPD. Frater Raden Ludovicus SPD. Frater Raga Teguh Venantius SPD. Frater Randy Max Franciscus SPD. Frater Roja Emmanuel SPD. Frater Cie Henricus SPD. Frater Cie Lambertus SPD. Frater Sogo Parera Ferdinandus SPD. Frater Sondame Povea Arnold Reynaldo SPD. Frater Tali Talan Wilfridus SPD. Frater Tilis Cornelis SPD. Frater Tuga Carlo Aldonando SPD. Frater Unmau Emmanuel Natalio SPD. Frater Veritas Ciprianus Ferdinando SPD. Frater Weki Antonius SPD. Frater Jansen Omas Hilarius SPD. Uskup yang mulia, kami atas nama seluruh umat memohon agar Bapak Uskup berkenan mentahbiskan saudara-saudara ini untuk jabatan diakon. Apakah mereka ini layak untuk ditabiskan menjadi diakon? Menurut penilaian kami dan orang-orang yang mengenal mereka, saudara-saudara ini layak untuk ditabiskan menjadi diakon. Dengan bantuan Allah, kami memilih saudara-saudara ini untuk ditabiskan menjadi diakon. Syukur kepada Allah. Rekan-rekan imam, biarawan-biarawati, para calon imam, ibu bapak, saudara-saudari, para calon diakon yang terkasih. Tema perayaan kudus kita pada hari ini sungguh menyentuh hati. Betapa kita adalah murid yang terpanggil untuk mempersiapkan kurban keselamatan. Sebagaimana para murid diutus Yesus untuk melayani meja perjamuan akhir. Di manakah ruang yang disediakan bagiku? Adalah pesan Yesus sendiri. Dan kurban Ekaristi yang kita rayakan setiap hari adalah berkat yang harus kita syukuri dan kita bagikan. Kurban misa menjadi kurban kasih ketika Allah mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Ketika Yesus mempersembahkan tubuh dan darahnya sendiri bagi pengudusan umat beriman dan penyucian gereja berdosa yang bertobat dari waktu ke waktu. Seorang diakon memang terpanggil untuk melanjutkan pesan Yesus kepada dunia ini. Di manakah ruangan yang disediakan bagi Yesus untuk perjamuan Ekaristi? Ibu bapak, saudara-saudari terkasih, hari raya tubuh dan darah Kristus menguatkan kita untuk menghayati setiap doa dan korban Ekaristi sebagai kenangan yang hidup, yang menyelamatkan dan membebaskan oleh cinta dan kerahiman Tuhan Yesus. Pengalaman iman Musa dan penulis surat kepada umat Ibrani meneguhkan iman kita akan perjamuan kasih yang menyelamatkan sebagaimana dilukiskan dalam Injil Markus. Merayakan cinta Allah dengan hati penuh syukur, itulah makna terdalam dari hari raya tubuh dan darah Kristus hari ini. Kita seringkali lupa untuk membawa syukur kita karena kita terjebak dalam perasaan tinggi hati seperti umat Israel di padang gurun yang selalu ingin kembali pada masa lalu yang penuh dengan dosa. Tabisan diakon juga adalah sebuah rahmat yang memampukan seorang calon imam untuk bergerak bersama kasih Allah dan membagikan rahmat itu dalam hidup pelayanan gereja. Diakon tidak terikat pada masa lalu, bergerak maju dan bertumbuh dalam daya rahmat Ekaristi dengan Kristus sebagai penyelamat yang abadi. Bacaan pertama dari kitab Keluaran mengisahkan keberanian Musa untuk mengajak bangsa Israel
setia pada Yahweh dalam perjanjian yang dimeterai dengan darah hewan kurban. Perjalanan panjang umat Israel menuju tanah terjanji tidak semudah yang dibayangkan. Ketika hati manusia mudah berubah dan seringkali melawan perintah Tuhan. Ada pula hati yang ingin kembali ke masa lalu di Mesir yang dirasa lebih baik dan lebih enak, meskipun harus hidup dalam perbudakan Firaun. Ada ketegangan antara hidup lama yang terjajah dan hidup baru yang terus berjalan mencari suaka abadi dalam kasih Tuhan. Darah yang dipersihkan di atas mezbah adalah tanda cinta yang meneguhkan untuk terus berharap pada suaka abadi dalam Tuhan dan pergi dari perbudakan dan penjajahan. Ibu bapak, saudara-saudari, perayaan tabisan diakonat kita pada hari ini kita rayakan dalam misteri tubuh dan darah Kristus. Di dalamnya kita diutus untuk menjadi saksi kasih Allah yang utuh dan menyelamatkan. Misteri ini menguatkan ziarah panggilan hidup saudara-saudara yang ditabiskan menjadi diakon untuk menjadi pelayan kasih Allah. Panggilan hidup sebagai murid-murid Yesus adalah panggilan yang luhur dan mulia. Rahmat tabisan diakon yang diterima oleh saudara-saudara kita mengungkapkan betapa Allah sangat mengasihi dan mencintai kita, sebagaimana Ia menyertai perjalanan panjang bangsa Israel menuju tanah terjanji. Seorang diakon terpanggil untuk menjadi pelayan yang setia dan rendah hati, melayani altar suci, dan terlibat dalam pelayanan nyata di tengah umat, dengan menguatkan dan meneguhkan iman yang telah bertumbuh dan berkembang dalam hidup gereja. Surat kepada umat Ibrani dalam bacaan kedua meneguhkan panggilan seorang diakon. Betapa darah Kristus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tubuh dan darah Kristus yang kita terima dalam ziarah iman kita adalah kekuatan yang menyucikan kita, melayani dan mengabdikan diri untuk kehidupan bersama. Bukanlah hal yang mudah ketika kita harus memiliki hati yang tulus dan siap melayani tanpa pamrih. Dan ketika pengorbanan itu telah menjadi sebuah tindakan yang dibiasakan dan akhirnya kebiasaan yang sangat kita cintai. Menjadi seorang diakon dalam sejarah gereja perdana adalah menjadi pelayan untuk kehidupan bersama dalam jemaat. Diakon dengan setia mengabdikan diri bagi perkembangan gereja dalam semangat pelayanan dengan penuh cinta, mulai dari para janda, orang sakit, hingga meja perjamuan atau meja altar. Rahmat tabisan diakonat yang kita rayakan pada hari ini adalah tanda berkat cinta Tuhan yang sangat mencintai kita, dan Ia memerlukan kita untuk mewartakan kabar sukacita ke tengah dunia. Para diakon terpanggil untuk mengambil bagian dalam rahmat panggilan gereja di tengah suka duka dunia. Ada 3 pesan penting yang baik untuk dihayati para diakon dalam ziarah panggilan. Pertama, yakinlah akan kuasa tubuh dan darah Kristus dalam ziarah hidupmu. Kita adalah penyalur rahmat Allah, dan dalam doa dan tindakan kebaikan setiap hari, kita mau menyatakan betapa cinta Allah selalu meneguhkan dan menyelamatkan, dan betapa hidup kita harus menjadi cahaya yang memberikan sukacita bagi generasi kehidupan dunia saat ini yang sangat rentan putus asa dan kehilangan harapan. Penyalur rahmat harus masuk dalam keheningan dan membiarkan berkat rahmat Tuhan masuk ke dalam diri melalui ekaristi setiap hari dan melalui pengampunan dan pertobatan setiap saat. Kuasa ekaristi melalui tubuh dan darah Kristus harus menjadi keyakinan iman yang melekat hingga kapanpun dan tidak tergoyahkan oleh godaan apapun. Kedua, altar suci hendaknya menjadi perjumpaan yang membahagiakan dan menguatkan kita sebagai orang yang ditabis, dan di dalam persatuan ekaristi kita tetap menyadari
betapa kasih Tuhan tidak pernah usai dalam perjalanan hidup dunia kita. Paus Fransiskus mengajak kita untuk mencintai Ekaristi, dan dalam perjumpaan itulah kita akan selalu mendengarkan seruan kasih Allah. Tuhan memerlukan. Betapa bahagianya mendapatkan sapaan kasih itu setiap hari, dan kita syukuri betapa Tuhan memakai kerapuhan dan kemampuan kita untuk mewartakan kabar sukacitanya. Ketiga, hiduplah dalam persatuan yang kokoh dalam doa yang berpuncak pada perayaan Misa Kudus. Paus Fransiskus berpesan, Yesus meninggalkan Ekaristi bagi kita dengan tujuan yang tepat, bahwa kita dapat menjadi satu dengannya. Ekaristi adalah sesuatu yang mungkin untuk mendapatkan kesesuaian dengan hati Kristus, mengubah perilaku Anda dan menjadi orang yang damai. Kita memberi makan diri kita dengannya dan tetap di dalam Dia melalui perjamuan suci Ekaristi. Jika kita melakukannya dengan iman, itu mengubah hidup kita. Ini mengubah menjadi hadiah kepada Allah dan hadiah untuk saudara-saudara kita. Seorang diakon terpanggil untuk melakukan pembaharuan hidup dalam Kristus dan berziarah untuk menemukan kehendak Allah dalam setiap kurban Ekaristi yang dirayakan. Tubuh dan darah Kristus adalah kekuatan iman kita. Masuklah dalam misteri kasih Allah yang memanggilmu untuk melayani altar. Akhirnya selamat berbakti dan melayani sebagai seorang diakon yang setia dan rendah hati. Putra-putraku yang terkasih, dengan penuh kebebasan memberi karunia hidup selibat. Dengan cara hidup seperti ini, saudara-saudara juga menjadi tanda bahwa Allah harus dicintai melebihi segalanya dengan cinta yang tak terbagi-bagi. Oleh sebab itu di hadapan Allah dan seluruh umat, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, sanggupkah saudara-saudara tetap hidup selibat untuk selama-lamanya demi kerajaan Allah? Semoga Allah membantu saudara untuk setia atas janji saudara. Putra-putraku yang terkasih, sebelum kalian menerima tabisan diakonat di hadapan Allah dan seluruh umat, nyatakanlah kesediaan kalian untuk menerima tugas sebagai diakon. Bersediakah saudara-saudara ditabiskan menjadi diakon melalui penumpangan tanganku sebagai tanda karunia Roh Kudus? Bersediakah saudara-saudara dengan rendah hati, tulus dan penuh kasih sayang, melaksanakan tugas diakonat sebagai pembantu uskup dan para imam dalam melayani umat Allah? Bersediakah saudara-saudara dengan tulus hati mewartakan iman seperti para rasul melalui kata dan perbuatan, seperti diajarkan oleh kitab suci dan tradisi gereja? Bersediakah saudara-saudara berdoa dengan tekun, terutama melaksanakan ibadat harian bersama demi gereja serta seluruh dunia? Bersediakah saudara-saudara membangun hidup yang selaras dengan teladan Yesus Kristus, yang tubuh dan darahnya akan Anda terimakan kepada umat? Apakah saudara berjanji untuk menghormati dan mentaati uskup pemimpin tarekatmu serta pengganti-penggantinya? Apakah saudara berjanji untuk menghormati dan mentaati uskupmu dan pemimpin tarekat serta pengganti-penggantinya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karyanya dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Apakah saudara berjanji untuk menghormati dan mentaati uskupmu dan pemimpin tarekatmu serta pengganti-penggantinya? Ya, saya berjanji.
Semoga Allah yang telah memulai karyanya dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Apakah saudara berjanji untuk menghormati dan mentaati uskup dan pemimpin tarekat serta pengganti-penggantinya? Ya, saya berjanji. Semoga Allah yang telah memulai karyanya dalam diri saudara. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa bersama para kudus kepada Allah, agar hamba-hambanya ini yang akan menjadi diakon dilimpahi dengan rahmat. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Santa Maria Bunda Allah, Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, para malaikat Allah yang kudus, Santo Yosef, Santo Yoakim dan Santa Ana, Santo Yohanes Pembaptis, Santo Petrus dan Paulus, Santo Andreas, Santo Yohanes, Santo Yakobus, Santo Lukas, Santa Maria Magdalena, Santo Stefanus, Santa Perpetua dan Felicitas, Santo Agustinus, Santo Vincentius Apollo, Santo Benedictus, Santo Antonius Padua, Santo Dominicus, Santo Franciscus Saverius, Santo Yohanes Maria Vianney, Santa Teresia, Santa Katarina dari Siena, Santo Franciscus Assisi, Santo Albertus, Santo Christophorus, Santo Matias, Santo Giovanni, Santo Julius, Santo Apollonius, Santo Sabinus, Santo Frederick, Santo Adrianus, Santo Eduardus, Santo Onesimus,
Santo Marianus, Santo Cornelius, Santo Lambertus, Santo Ferdinandus, Santo Damianus, Santo Yohanes de Brito, Santo Henricus, Santo Silvester, Santo Eusebius, Santo Arsenius, Santo Venantius, Santo Arnoldus Jansen, Santo Yosef Raina Demet, Beata Maria Helena dan Josefa Hendrina, Beato Martir Ludovicus Stanislaus Aloysius dan Gregorius, para orang kudus hamba Allah, berkasihanilah kiranya. Dari segala kejahatan, dari segala dosa, dari kematian abadi, karena penjelmaanmu menjadi manusia, karena wafat dan kebangkitanmu, karena pencurahan Roh Kudus, kami orang berdosa, kudus, supaya Engkau memelihara Bapak Suci Fransiskus, para paus, para uskup dan para imam dalam pengabdian yang suci. Supaya Engkau memberikan damai dan persatuan kepada segala bangsa. Supaya Engkau memperkuat dan memelihara kami dalam pengabdian suci kepadamu. Sukarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah doa-doa kami ini. Bantulah agar kami dapat melaksanakan tugas pelayanan ini. Kami merasa bahwa orang-orang ini layak ditabiskan untuk tugas pelayanan sebagai diakon. Limpahkanlah rahmat-Mu dan kuduskanlah hamba-hamba-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Allah yang Maha Kuasa, hadirlah di tengah kami dengan kuat kuasa-Mu. Engkau sumber kemuliaan, Engkau pemberi jabatan, Engkau pemberi tugas pelayanan, Engkau tetap abadi. Namun seluruh ciptaan Kau baharui melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dialah sabda-Mu, Dialah kekuatan dan kebijaksanaan-Mu. Segala sesuatu Engkau atur, Engkau siapkan, dan Engkau laksanakan sesuai dengan penyelenggaraan ilahi-Mu yang abadi. Gereja-Mu sebagai tubuh Kristus Engkau tumbuhkan dan Engkau bangun menjadi kenisa yang baru. Gereja-Mu Engkau sempurnakan dengan anggota untuk melayani seluruh tubuh dalam semangat kesatuan yang mengagumkan. Engkau menetapkan tingkat-tingkat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Engkau pernah memilih para levi untuk melaksanakan tugas pelayanan di kenisa. Di awal kehidupan gereja dengan bimbingan Roh Kudus, para rasul memilih 7 orang jujur untuk menjadi pembantu dalam tugas pelayanan sehari-hari, agar para rasul dapat lebih memusatkan diri dalam doa dan pewartaan Injil. Sambil berdoa, para rasul menumpangkan tangan atas orang pilihan dan menyerahkan tugas pelayanan meja Allah kepada mereka. Kini kami berseru kepadamu, ya Allah, pandanglah hamba-hamba-Mu ini, yang dengan rendah hati kami serahkan untuk melaksanakan tugas diakonat, melayani altar-Mu yang kudus. Utuslah Roh Kudus-Mu, kuatkanlah mereka dengan sabda kurnia rahmat-Mu, agar hamba-hamba-Mu ini sanggup melaksanakan tugas pelayanan dengan setia. Limpahkanlah kepada hamba-hamba-Mu ini kebajikan cinta kasih yang sejati, semangat melayani mereka yang sakit dan yang miskin, semangat kerendahan hati dan kesucian yang tak bercela. Semoga tingkah laku mereka menyinarkan perintah-perintah-Mu, sehingga umat dengan rela hati meneladani contoh kesucian mereka. Semoga mereka tetap kuat dan setia dalam Kristus, berani menjadi saksi bagi dunia akan kesetiaan mereka terhadap hati nurani. Semoga para hamba-Mu ini meneladani Putra-Mu yang datang ke dunia, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, sehingga mereka pantas mengambil bagian dalam kekuasaannya di surga. Kami menyampaikan doa-doa ini kepadamu dengan pengantaran Yesus.
bagi kami akan menjadi roti. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam dari kemurahan yang menerima anggur yang kami persembahkan kepada hasil pokok anggur dan sisa manusia yang bagi kami akan Semoga pelayanan kami dan para diakon ini semakin menyerupai pelayanan dan pengorbanan Kristus yang rela melayani dengan tulus dan bukan dilayani. Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Sungguh terberkatilah putramu yang hadir di tengah-tengah kami, ketika kami dihimpunkan oleh kasih-Nya, seperti dahulu bagi para murid, demikian pula kini bagi kami. Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudilah mengutus Roh Kudus-Mu, supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Dengan cara yang sama, sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putramu penyelamat kami, yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib, menuju kemuliaan kebangkitan, dan Engkau beri tempat di sisi kanan, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang, dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan persembahan gereja-Mu, di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, perbaruilah gereja-Mu dengan terang Injil. Teguhkanlah ikatan persaudaraan antara umat beriman dan para gembala umat-Mu, bersama dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Edwaldus dan Uskup Emeritus Kerubim, dan seluruh kalangan para uskup, agar di dunia yang terkoyak oleh perselisihan, umat-Mu menjadi tanda kenabian yang memancarkan persatuan dan kerukunan. Ingatlah akan saudara-saudari kami, khususnya mereka semua yang kami ingat dalam perayaan Ekaristi ini, dan juga sama saudara dan saudari kami seserikat yang telah beristirahat dalam damai Kristus, dan akan semua orang yang telah meninggal, hanya Engkaulah yang mengenal iman mereka. Perkenankanlah mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup. Sesudah siara di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan hidup bersama Engkau dan bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan para martir, juga bersama Santo Arnoldus Jansen dan Yosef Rainer de Metz, Beata Maria Helena dan Yosefa, Beato Martir Aloysius, Gregorius, Ludovicus dan Stanislaus, dan dalam kesatuan dengan semua orang kudus, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersama-Mu. Marilah kita saling membagikan salam damai. Anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari
yang diundang ke perjamuan anak domba, Tuhan, saya tidak pandai, bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Bapa yang Maha Rahim, kami telah mengecap Ekaristi Kudus sebagai rejeki surgawi. Semoga kelak kami pun Kau perkenankan menikmati anugerah perjamuan surgawi. Semoga persatuan kami dan para diakon dengan misteri cinta-Mu hari ini menjadi sumber bagi kami dalam melayani Dikau dan sesama antara kami kini dan sepanjang segala masa. Semoga saudara-saudari sekalian, semua mereka yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.